يا أيها البدر المسافر في الفلك هل لي بأن أرقى إليك لأسألك من ذا الذي أهداك أجمل صورة وحباك نورا في الفضاء وجملك تزهو النجوم ببدرها وقت الحلك وتباهيا يسمو بياضا كالملك تزهو النجوم ببدرها وقت الحلك وتباهيا يسمو بياضا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman, kali ini Nirwana 2 Channel akan membahas sebuah sejarah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal hari tersebut sangatlah sakral dan penting bagi umat Islam. Namun sebelum kita bahas lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa dan berusaha untuk membantu perkembangan channel ini agar berkembang tentunya. Sebuah channel yang memberikan edukasi dan berita-berita Islami, baik kisah-kisah Islami dari zaman terdahulu atau yang kekinian. Semoga semua bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 8 Juni adalah sebuah tanggal yang bertepatan dengan hari wafatnya Rasulullah SAW, manusia terhebat sepanjang masa, terbaik yang tak pernah ada yang menandinginya, manusia yang memiliki keluhuran akhlak, jujur, lagi paling pol sifat kesabarannya. Mungkin tidak akan ada habisnya kalam dan tinta ini untuk menceritakannya. Lalu, kenapa umat Islam hanya sebagian kecil saja yang bisa mengenang kejadian itu dan mengambil pelajaran dari setiap sejarah yang tertorehkan? Bukankah sebaik-baik manusia yang dianugerahi akal pikiran adalah manusia yang selalu bisa mengambil pelajaran di setiap ada kejadian, apalagi kejadian-kejadian di masa lalu dari orang-orang yang hebat tentunya. Karena di dalamnya pastilah memiliki pertaburan emas dan permata ilmu yang membangun jiwa dan semangat. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi di awal tahun 11 Hijriah. Pada usia yang ke-63 tahun, beliau Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya di rumah kekasihnya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebagai bukti bahwasanya Rasulullah SAW juga merupakan manusia biasa sama dengan umatnya. Cuma yang membedakannya adalah beliau seseorang yang Allah telah persiapkan untuk menerima risalahnya, wahyu dari Allah, dan kemudian menjelaskannya wahyu tersebut kepada umatnya. Wahyu yang telah diterimanya melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi keimanan dan kesiapan dari kaum muslimin saat itu, yaitu para sahabat. Beginilah kisah mengenang wafatnya Rasulullah SAW. Pemirsa budiman, sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau sempat memberikan nasihat kepada para sahabatnya, terutama dalam momen haji wada atau haji perpisahan. Karena Rasulullah SAW juga mengisyaratkan bahwa di tahun berikutnya mungkin beliau sudah tidak bisa berhaji kembali. Dan juga turun padanya wahyu terakhir dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwasanya Allah berfirman, Allah telah mencukupkan nikmat-nikmatnya
dan Allah telah ridho dengan agama Islam yang tidak pernah ada dari agama-agama sebelumnya. Islam yang Allah berikan stempel keridhoannya. Dan salah satu sahabat Abu Bakar yang juga memiliki firasat bahwasanya beliau akan ditinggalkan oleh kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Sepulangnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Haji Wada, sekitar 2 bulan setelahnya, beliau berada di rumah salah satu istrinya, yaitu Sayyidah Maimunah. Selama dalam perawatan di rumah Sayyidah Maimunah, ternyata keadaan kesehatan Rasulullah SAW semakin memburuk. Dan pada akhirnya beliau meminta izin untuk kembali ke rumah istri tersayangnya, yaitu Aisyah. Alasan kesehatannya, maka Sayyidah Maimunah merelakan diri Rasulullah SAW untuk kembali ke rumah Aisyah. Di sebuah rumah mungil dan indah, disitulah Rasulullah SAW membina rumah tangga dengan kekasihnya, yaitu Sayyidah Aisyah. Suka dan duka yang dibalut dengan niat tulus ikhlas sebagai rangkaian ibadah yang penuh romantika, yang banyak menimbulkan kecemburuan bagi pasangan manapun tatkala mendengar atau membaca kisahnya. Sebagaimana kisah dalam sebuah buku Sehari di Rumah Rasulullah SAW. Namun kali ini berbeda dengan kisah itu. Rumah itu sekarang dibalut kesedihan melihat kondisi kesehatan Rasulullah SAW yang tak kunjung membaik, bahkan semakin menurun. Pagi itu masuk di hari Senin pada subuh. Kali ini Rasulullah SAW sudah tidak mampu lagi melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Para sahabat yang hadir merasakan kecemasan yang sama, padahal di hari-hari sebelumnya Rasulullah SAW tetap mengimami sholat walaupun kondisi beliau sedang sakit. Senin kali ini rupanya ada yang berbeda. Rasulullah hanya bisa memandangi dari kejauhan saf-saf para jamaah yang melaksanakan sholat subuh kala itu. Pemirsa budiman, seakan-akan kami merasakan sendiri ketika menyusun artikel ini. Kala itu hari makin terang, matahari pun mulai menampakkan wajahnya. Namun terlihat di wajah Rasulullah SAW nampak kecapean dan kesedihan yang semakin mendalam. Lalu dipanggilnya anak perempuannya, yaitu Sayyidah Fatimah, agar mendekat kepada bapak kesayangannya, seorang bapak yang sangat dicintainya, yang telah menjaganya, mendidiknya seperti tinggal ibunya Khadijah. Lalu Rasulullah SAW pun memanggil pelan-pelan dan kemudian membisikkan di telinganya dengan bisikan yang pertama yang membuat Fatimah menangis. Lalu Rasulullah pun membisikkan sesuatu kedua kalinya di telinganya yang kemudian membuat Fatimah tersenyum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah tatkala bertanya kepada Fatimah tentang Rasulullah SAW yang membisikkan sesuatu di telinganya. Lalu Sayyidah Fatimah menjelaskan bahwasanya beliau akan segera pergi dan orang pertama dari keluarganya yang akan mengikuti kepergiannya adalah saya, kata Fatimah. Lalu nampak Rasulullah panggil para cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah SAW menggapai tangannya, lalu mencium kedua cucunya, seakan itu adalah pilihan terakhir seorang kakek kepada cucunya. Rasulullah pun berpesan kepada semua yang hadir di rumahnya saat itu agar menjaga kedua cucunya itu.
Juga beliau berpesan kepada yang hadir saat itu agar selalu menjaga dan memperhatikan sholatnya. Kemudian Aisyah pun mulai menyandarkan tubuh Rasulullah SAW yang lemah itu, dan terlihat ajal mulai mendekatinya. Lalu disandarkanlah tubuh Rasulullah di pangkuannya sambil berucap bahwa bagian nikmat terbesar yang dirasakannya adalah bisa memeluk Rasulullah dan wafat pada pengangkuannya di hari gilirannya di rumahnya. Lalu tidak lama kemudian pun Abdurrahman bin Abu Bakar datang ke rumahnya dengan membawa siwak yang terbaik. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menawarkan siwak Abdurrahman kepada Rasulullah SAW karena beliau sangat menyukai siwak. Karena siwak tersebut masih keras, lalu Aisyah pun meminta izin kepada Rasulullah untuk melunakkannya dengan gigi-giginya. Setelah itu Rasulullah sepertinya senang sekali dengan siwak tersebut, dan Aisyah pun sangat bergembira karena bisa menyatukan ludahnya dengan ludah Rasulullah SAW, seorang yang penuh kemuliaan. Sebagaimana dalam sebuah kisah dalam buku yang dikarang oleh Al-Imam Ad-Darimi yang berjudul Mishkatul Masyabih. Setelah Rasulullah memakai siwak dibantu oleh lembutnya tangan Aisyah, lalu Aisyah pun menawarkan air yang ada di bejana di dekatnya. Kemudian Rasulullah pun mengambilnya dengan pelan-pelan dan kemudian mengusap wajahnya, lalu matanya memandang ke langit-langit dan seraya berbisik dengan lirih kata La ilaha illallah, La ilaha illallah, dan berkata, sesungguhnya setiap kematian ada sakratul mautnya, atau sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW juga berbisik dengan pelan sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah. Beliau mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasihku yang maha tinggi. Pertemukan aku dengan kekasihku yang maha tinggi. Sampai 3 kali beliau ucapkan. Pemirsa budiman, sampailah saatnya kaum muslimin tidak lagi ditarbiyah oleh seorang nabi secara langsung, karena Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Setelah Rasulullah mengucapkan dengan lirih, pertemukan aku dengan kekasihku yang maha tinggi itu sampai 3 kali, lalu mata Rasulullah pun terpejam, tangannya melunglai lemas, dan itulah kematian. Itulah saatnya ruh Rasulullah SAW berpisah dengan jasadnya. Itulah kematian. Kematian yang akan datang kepada siapapun, dan itu pasti adanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh penduduk Madinah pun saat itu berduka. Madinah terasa gelap gulita. Para sahabat tidak tahu lagi mau berbuat apa. Mereka hanya bisa menahan diri dalam kesedihan dari sesuatu yang tidak dianggap tidak mungkin terjadi. Lalu kondisi ini hanya bisa ditenangkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
masih ingin terus rasanya menuliskan dan menguraikan kisah epilog ini. Namun mata ini dan jari ini sudah tak mampu lagi bertahan dalam kesedihan. Insyaallah besok atau lusa mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kembali untuk menulis kisah-kisah selanjutnya. Amin. Semoga apa yang telah kita upayakan selalu bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.